Ya, Ahok pemimpin tak biasa pemirsa, kembali kami akan menerima telepon dari pemirsa. Seperti apa tanggapan mereka juga, ada Ibu Erni dari Jakarta. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang, Mbak. Iya, apa tanggapan Ibu Bu terhadap topik kita yang sekarang ini, Ahok pemimpin tidak biasa? Mungkin Ibu juga punya sebagai warga Jakarta pengalaman langsung ada perubahan di kota Jakarta. Iya, selama saya tinggal di Jakarta, baru sekarang lihat seorang pemimpin seperti Pak Ahok. Sangat luar biasa. Bu Erni, sebelum disambung sama Bu Erni, Ibu tinggal di Jakarta udah berapa lama, Bu? Sudah dari 37 tahun. Oke. 37 tahun dan baru 5 tahun terakhir inilah ya? Merasakan perubahan? Iya, Oke. merasakan perubahan luar biasa. Ya, apa saja mungkin Bu apa ya? yang dirasain sama Ibu? Saya lihat sekarang trotoar rapi, bersih, terus tempat-tempat yang banjir sudah enggak. Kalau dulu hujan mau keluar rumah aja takut banjir, sekarang udah enggak. Sangat disayangkan dan sangat disesalkan kekalahan Pak Ahok. Saya mengharapkan dia mimpin 5 tahun lagi, Jakarta akan bagus luar biasa dan akan maju lebih pesat. Oke, baik. Ya begitulah kekalahannya, sangat menyedihkan. Artinya ini kan ya kalau nanti kan kepala daerah yang akan memimpin mungkin bukan Pak Ahok, artinya Bu Erni berharap kepala daerahnya itu paling tidak kualitasnya, kinerjanya sama dengan gubernur dan wakil gubernur yang sekarang ya? Tapi kayaknya pesimis Pak saya. Oke, baik. Pesimis ya? Oke, baik, Bu Erni. Terima kasih. Ibaratnya gini Pak, saya mau tambah ya. Ibarat Pak Ahok itu sebutir berlian yang berkilau kok dibuang, diambil. Oke. Sebongkah batu yang belum tahu kilauannya. Oke, baik Ya. Bu Erni. Terima kasih ini Bu Erni. Pernyataan Bu Erni mungkin mewakili banyak ribuan warga DKI juga ini. Terima kasih banyak Bu Erni. Sekarang ada dari Mataram ini, bukan warga Jakarta, justru ada Pak Hairul. Selamat siang Pak Hairul. Selamat siang, Mbak. Silakan. Iya, silakan Pak. Saya melihat Ahok ini kalah, tetapi dia menang untuk seluruh hati atau sebagian besar hati nurani masyarakat Indonesia, termasuk yang di luar Jakarta. Tidak ada pemimpin yang begitu hebatnya mengatakan kekuasaan itu kan dari Tuhan. Sekarang diambil ya sudah. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dalam Al-Quran itu ada dinyatakan memang bahwa segala sesuatu takdir Allah. Jadi itu kehebatan Ahok. Dan mudah-mudahan banyak pemimpin lain ke depannya itu kalau kalah jangan bilang dicurangi. Bangga saya dengan Ahok, walaupun saya tidak memilihnya, tapi saya salut dan saya ikuti apa yang terjadi di Jakarta. Pak Hairul, Ya. ini Pak Hairul di Mataram, Nusa Tenggara Barat ya? Betul sekali, betul. Oke, ini Pak Hairul juga berharap kepala daerah di sana mungkin punya prestasi seperti Ahok juga. Beda kepemimpinan tiap orang itu kan pasti ada. Untuk gubernur kami bagus. Beliau salah satu contoh pemimpin yang kemarin dihina itu, beliau maafkan, tenangkan warganya, kalau enggak ribut NTB. Beliau mau bergerak, itu hebatnya beliau juga. Kalau kurang seorang pemimpin. Bukan karakternya, tapi kinerjanya maksudnya Pak. Kalau kinerjanya kita lumayan lah. Baik. Tadi apa yang terjadi di NTB sekarang banyak perubahan bagus. Baik Pak Hairul, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita ke Prof Renal dulu ya. Prof Renal, Prof ini tadi ada dua warga yang menelpon Prof. Yang pertama itu ada Bu Erni dari Jakarta yang sangat menyesalkan kekalahan Ahok di Pilkada dan dia sudah pesimis bahwa kepala daerah selanjutnya nanti akan punya prestasi yang sama. Dia sudah 37 tahun tinggal di Jakarta dan baru kali ini katanya dia merasakan ada perubahan di Jakarta. Banyak perubahan di Jakarta. Dan tadi juga ada dari NTB, dari Mataram, Pak Hairul yang mengapresiasi pernyataan Pak Ahok yang menyebut bahwa jabatan itu semuanya dari Tuhan ya. Jadi kalau diambil ya sudah gitu aja. Diikhlaskan saja. Diikhlaskan. Nah, Prof Renal, apa tanggapannya Prof soal ini, Prof? Ya, saya kira ini memang sebuah standar baru yang bukan hanya mengilhami masyarakat di ibu kota, tetapi mengilhami seluruh daerah di seluruh Nusantara ini. Bahwa pemimpin itu memang harus ikhlas melakukan perubahan, memberikan pelayanan yang lebih baik, dan kemudian setelah tidak terpilih, tidak perlu untuk menggerakkan pasukan, tidak perlu menggerakkan suara nyinyir, ya, menyerang, harus berbesar hati. Nah, ini juga contoh kepada para pengikut semuanya, berbesar hati.
Dan kemudian jangan kemudian orang yang sudah berbesar hati menerima kekalahan ini kemudian selalu disindir, dihina. Sudah kalah dan menerima kekalahan masih terus kemudian direndahkan martabatnya. Saya kira tidak perlu itu. Kita perlu membangun satu standar baru bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang ingin hidup damai, ingin hidup yang tenang dan standar yang lebih tinggi. Bayangkan negara-negara tetangga kita, coba lihat di sekitar kita. Singapura itu sudah seperti apa? Tidak punya apa-apa tapi sekarang menjadi pemilik segalanya. Malaysia sudah seperti apa? Itu satu rumpun dengan kita. Kita pergi lagi sedikit lagi ke Thailand, kita pergi lagi ke Filipina, itu juga sedang bergolak perubahan di sana. Vietnam yang dulunya hancur lebur sekarang telah berubah menjadi sebuah negara yang memang etos kerjanya bagus sekali, ekonominya baik sekali, disiplinnya juga baik sekali. Bayangkan bagaimana Indonesia ke depan kalau kita masih terus mengedepankan keributan-keributan dan berpikir ke masa lalu. Kita perlu membangun etos kerja baru, pemimpin dengan niat-niat untuk memberikan hasil, achiever, bukan orang yang dasarnya adalah kesetiaan label-label tertentu yang belum tentu bisa memberikan hasil. Yang penting kita ini sekarang bisa mendapatkan pemimpin yang bagus dan barangkali kita sudah bisa dapatkannya. Dan sekarang mari kita beri kesempatan pada Anies Sandi untuk memimpin dengan standar yang lebih tinggi lagi. Baik. Kita motivasi, kita beri dorongan. Kita dukung ya. Saya melihat Ahok itu memberikan dorongan itu. Baik. Ini Pak Sirojudin menarik sebetulnya kalau ini menjadi standar yang tinggi, terus ini mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi kepala daerah yang lain gitu. Kita lihat banyak warga dari berbagai daerah juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Ahok dan Jarot. Ada kemarin itu beberapa wacana atau apapun gitu yang beredar di masyarakat. Kalau Ahok kalah di Jakarta, banyak loh daerah yang nungguin Ahok untuk memimpin di daerah mereka gitu. Sebetulnya, nah, itu betul nggak sebetulnya wacana-wacana itu? Saya itu ekspresi dari harapan terhadap perbaikan kualitas kepemimpinan di daerah-daerah yang lain. Karena informasi mengenai Jakarta, itu pengalaman perbaikan kualitas lingkungan, kualitas hidup masyarakat di Jakarta, itu selalu menjadi sorotan di seluruh Indonesia. Dan harapan-harapan itu wajar saya kira, karena mereka merasa bahwa sebetulnya mereka punya ekspektasi bahwa pemimpin di daerahnya itu bisa seperti Ahok, atau bisa lebih tinggi. Jadi sesuatu yang wajar. Itu adalah salah satu bentuk dan salah satu bukti bahwa Ahok menginspirasi warga Indonesia secara lebih luas. Nah, bahwa Ahok secara fisik pindah ke daerah yang lain mungkin itu sesuatu yang berbeda gitu. Tetapi saya kira ini juga perlu menjadi catatan orang-orang yang ingin menjadi pemimpin di sektor publik, juga para politisi, untuk berpikir lebih fokus pada usaha transformasi wilayahnya, perbaikan kualitas hidup masyarakatnya, dan memastikan dirinya bersih serta tegas menjalankan amanah kepemimpinan itu. Bukan hanya sekedar berpikir bagaimana memenangkan pilkada. Jadi kemenangan pilkada itu memang selalu tercampur dengan ekspektasi mereka untuk mengembalikan kekuasaan pada kelompok tertentu, kan? Seperti itu. Nah, kalau kita bercermin pada pengalaman di Jakarta, cara Ahok memperlakukan kekuasaan sebagai amanah untuk dijalankan bagi perbaikan kehidupan masyarakat, saya kira perlu dipikirkan dan dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lainnya gitu, supaya lebih fokus bahwa memenangkan pertarungan itu bukan akhir dari cerita politik mereka, dari perjuangan kekuasaan mereka, tapi salah satu tiket masuk untuk bisa menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan masyarakat. Artinya kalau mereka kalah dalam pilkada pun mestinya juga nggak harus seperti yang Prof. Renal tadi katakan, menggerakkan massa. Kita menyaksikan banyak peristiwa seperti itu. Persis. Dan karena tidak sanggup menerima fakta kekalahan itu, lalu mencari-cari alasan, yang alasan itu dilimpahkan sebagai kesalahan orang lain kepada dia gitu. Dan jika sikap itu terus dipelihara oleh banyak politisi, maka implikasinya luka yang dihasilkan dari pertarungan pilkada itu di tingkat masyarakat akan terus terbuka dan sangat mudah untuk disulut menjadi kebencian dan menjadi konflik. Baik. Dan saya kira pengalaman di Jakarta ini sangat baik, dan Ahok sendiri yang justru memulai rekonsiliasi dan memulai menenangkan masanya
dengan sangat elegan. Dia langsung memberikan selamat kepada Pak Anies. Saya kira itu satu apresiasi yang harus kita apresiasi yang tinggi. Ini ada banyak sekali telepon sebetulnya yang masuk, Pak Sirojudin dan Prof. Renal. Kita akan coba angkat satu. Ini dari luar kota lagi, ada dari Surabaya dengan Pak Andre. Selamat siang Pak Andre ya. Selamat siang Ibu. Silakan langsung saja. Santosa dari Surabaya. Saya kagum sama Pak Ahok. Karena saya nggak kenal dia. Saya bukan warga Jakarta. Waktu itu mertua saya sakit kanker. Saya minta informasi. Sebaiknya itu berobat di rumah sakit mana? Dia langsung jawab dengan SMS rumah sakit Darmais. Terus kemudian berapa bulan kemudian anak saya keterima kerja di Surabaya di bank. Di mana di bank ini kan peraturan tidak boleh ada outsourcing. Ternyata menggunakan tenaga outsourcing. Sudah gitu yang lebih parah lagi, ijazahnya ditahan, gitu. Nah, saya lapor sama dia dihubungkan langsung sama ke Disnaker Tenaga Kerja DKI ya. Disnaker Jakarta ya nggak bisa apa-apa karena anak saya kerja di Surabaya, gitu. Ya, saya umpama anak saya kerja di Jakarta mungkin ada satu keputusan yang sangat indah, gitu. Jadi saya kepingin pemimpin saya ini seperti Pak Ahok, begitu respons. Karena saya ini orang Surabaya. Ya, baik. Pemimpin yang responsif seperti itu ya Pak ya, cepat tanggap seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andre ya. Ada siapa lagi? Ya, ada juga dari Tangerang penelpon kita. Pak Teddy di Tangerang, selamat siang Pak Teddy. Langsung saja dan singkat saja Pak. Iya. Saya bicara sekarang. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Iya, halo selamat siang Pak Rudi dan Mbak Sakri. Sakri, selamat siang Pak. Ya, langsung. Ini saya sangat terkesan dengan judulnya nih, pemimpin yang tak biasa gitu kan. Saya rasa begini, memang tak biasa itu begini Pak. Pak Ahok itu seumpama domba, memimpin sebagai domba, yang dipimpin banyak serigalanya Pak gitu. Sehingga disinilah peranan daripada pemimpin, dia minta tolong, dia nggak mungkin bisa memimpin para serigala ini. Dia minta tolong seorang pemimpin, seorang yang luar biasa, yaitu singa dari Yahudi, dari Yehuda. Singa dari Yehuda yang menolong beliau sehingga beliau dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan utamakan melayani rakyat daripada DKI ini. Sehingga dia berhasil menjadi satu panutan bagi kita semua. Dengan ketegasannya, kejujurannya, dan juga dengan segala upayanya untuk kesejahteraan rakyat DKI Jakarta. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy dari Tangerang. Ya, kita ke Prof. Renal. Prof, ini sebetulnya kalau kita biarkan telepon dari warga ini isinya nanti telepon warga terus, bahkan sampai sekarang pun masih banyak telepon yang Pengganti masuk. karangan bunga mungkin tidak bisa mengirimkan. Nah, Prof, ini bagaimana Prof melihat hal ini, Prof? Artinya banyak sekali warga yang memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot. Closing statement di sini, Prof. Ya, saya bisa paham dan salah satu ekspresinya itu adalah berupa bunga. Dan kemarin kita mendapatkan banyak sekali pesan-pesan dari masyarakat. Saya kira viral dan banyak yang sudah menerima. Salah satunya kalau tidak salah itu ditulis oleh salah satu guru besar di Universitas Indonesia, Prof. Sulis Irianto. Dan Prof. Sulis itu menyebutkan dalam kalimat penutupnya, rakyat tengah berbicara, dengarkanlah. Rakyat tengah berbicara, dengarkanlah. Dan ekspresi rakyat berbicara itu bentuknya amat banyak, amat beragam. Tapi kita sambut dengan gembira karena ini ada ungkapannya cinta berupa bunga. Rakyat akan kehilangan. Dan tentu di situ tersirat pesan agar pemimpin yang berikutnya juga memberikan cinta. Cinta itu memang tidak mudah. Cinta itu bukan basa-basi. Cinta itu bukan kata-kata indah saja. Cinta itu adalah eksekusi, mewujudkan, berjuang, melakukan breakthrough, merentaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat masyarakat yang membuat mereka miskin. Jadi itulah yang tengah dibicarakan oleh masyarakat.
Baik, Prof. Renal, terima kasih banyak Prof sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Pak Sirojudin, singkat saja, ini tadi menarik, ada pernyataan yang dikutip tadi adalah ini rakyat sedang bicara, dengarkanlah. Nah ini kuat sekali itu kalimatnya. Pak Sirojudin, untuk menutup Landstalk kita pada hari ini. Saya kira iya, saya setuju bahwa ini rakyat sedang berbicara, dan berbicara mereka itu tidak terbatasi oleh wilayah teritorial Jakarta. Mereka sering berbicara sebagai warga negara Indonesia yang punya mimpi, punya harapan akan mengalami situasi kehidupan di wilayah masing-masing sebaik Jakarta atau bahkan lebih baik lagi, dan harapan mereka untuk mendapatkan pemimpin dengan kualitas mungkin seperti Ahok atau dengan bukti kinerja, kemampuan untuk melakukan perubahan, terobosan yang seperti Ahok. Kira-kira Ahok akan menjadi standar untuk harapan kepemimpinan di semua daerah di Indonesia, termasuk kepemimpinan nasional ke depan. Baik, Pak Sirojudin. Kepala daerah yang baru jadinya seperti itu untuk mempertahankan ya. Ini saya jadi ingat salah satu karangan bunga itu, satu kekalahan 1000 bunga merekah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sirojudin sudah bergabung bersama kami di Landstalk.